Saudara-saudara, sekarang ini kita akan membahas tentang buku besar akuntansi. Pada pembahasan terdahulu, kita membahas tentang jurnal umum, termasuk jurnal-jurnal yang lain, tetapi saya lupa bahwa di dalam pencatatan itu, di samping jurnal umum, ada jurnal khusus, ada juga jurnal yang namanya jurnal penyelesaian dan jurnal penutup. Sekarang kita beralih ke buku besar. Buku besar itu adalah tindak lanjut dari pencatatan awal, tindak lanjut dari pencatatan di dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Setelah seluruh transaksi itu dicatat dalam jurnal, maka selanjutnya kita catat di dalam buku besar. Buku besar itu pengertiannya adalah rangkuman dari seluruh transaksi yang sama. Misalnya transaksi pengeluaran kas atau kas misalnya. Nama akunnya adalah kas. Maka di sana akan terkumpul seluruh aktivitas yang menyangkut kas. Itulah yang dikatakan atau yang disebut sebagai buku besar. Dan buku besar itu berbagai macam bentuknya. Ada namanya buku besar diskonto, ada namanya buku besar bentuk T, dan lain-lain. Tapi setiap buku besar itu prinsip-prinsip dasarnya adalah debit dan kredit. Cuma di dalam buku besar itu dicatat satu macam transaksi dari kejadian-kejadian dalam satu hari itu, dalam kejadian dalam satu minggu itu, atau kejadian dalam satu bulan, maka dirangkum atau diakumulasi atau ditulis dalam satu buku besar. Kenapa disebut buku besar? Karena di sana seluruhnya akan tercatat, seluruh kas akan tercatat, seluruh pembelian peralatan akan tercatat, seluruh pengeluaran kecil akan tercatat, apakah itu pengeluaran gaji, apakah itu pengeluaran pembelian token listrik, atau pembayaran PDAM atau air. Di sana akan tercatat semua. Begitu pula terhadap pembelian peralatan. Maka dalam satu bulan itu atau dalam satu minggu, pembelian peralatan itu akan tercatat di situ. Sehingga pada pelaporan, pada pengamatan ataupun untuk mendeteksi suatu transaksi, misalnya kas, kita mendeteksinya dalam minggu ini apa-apa saja yang telah terjadi, apa-apa saja kejadian akuntansi atau kejadian ekonomi yang telah terjadi dalam satu perusahaan, maka kita langsung menuju kepada buku besar kas. Atau misalnya kita mau tengok seperti apa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh satu perusahaan, maka kita akan langsung menuju kepada buku besar pengeluaran atau buku besar biaya, tergantung biaya yang kita ingin melihatnya. Apakah itu biaya perlengkapan, apakah itu biaya listrik, apakah itu biaya transportasi, tinggal kita melihatnya di sana pada rekening buku besar atau akun buku besar yang telah dicatat oleh bendahara atau oleh bagian akuntansi. Maka di sana akan terlihat penyimpangan di sana, kita akan lihat. Kita bisa sesuaikan antara jurnalnya dengan nota-nota yang telah ada. Inilah pentingnya, sehingga buku besar itu mesti ada di dalam satu perusahaan. Di sanalah semua terangkum. Di sana akan terlihat jelas masing-masing transaksi, masing-masing kejadian akuntansi, masing-masing kejadian keuangan suatu perusahaan akan terlihat di dalam buku besar. Karena di dalam buku besar itu akan ditulis detail-detailnya juga, pengeluaran misalnya kas. Pengeluaran kas itu apa-apa saja yang terjadi dalam pengeluaran kas. Pengeluaran kas tentang apa?
dan pengeluaran kas kapan terjadi, dan pengeluaran kas terhadap apa. Misalnya kita ada perjalanan, maka di sana akan tertulis perjalanan itu, sehingga kita tidak lagi bingung seperti apa pengeluaran yang telah dilakukan, seperti apa pembelian, seperti apa pemasukan di dalam peredaran operasional suatu perusahaan atau kegiatan suatu kantor atau kegiatan suatu departemen atau organisasi seperti NGO. Sekian.